Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Di masa lalu peradaban bisa hilang terkubur karena siklus alam yang maha dahsyat. Gunung benar-benar meletus sehingga tak tampak lagi keagungan gunung itu sendiri. Gempa benar-benar besar hingga mampu menghilangkan sebuah dataran dan menenggelamkan pulau dan mengangkat pulau baru dari dasar lautan ke permukaan daratan. Di masa lalu itu benar-benar terjadi. Iklim berputar 180 derajat, zaman es dan bencana besar lainnya yang sudah tercatat dalam sejarah namun belum pernah dilihat oleh manusia modern di masa ini. Bukan tak mungkin di masa ini siklus alam ini akan terjadi. Jika terjadi, maka manusia akan sadar betapa kecilnya dan tiada berdaya di hadapan alam semesta sebagai sesama makhluk ciptaan Sang Pencipta. Karena ini semua adalah kehendak ilahi yang tersabda namun tak tertulis di semua kitab suci yang ada di bumi dan langit. Sebab bukti nyata dari kehendak ilahi adalah tata surya yang ada di jagat raya ini. Dalam ilmu astrologi, pada saat terjadinya transit Chiron, bulan purnama serta Venus, perlu diketahui bahwa ketiga planet ini adalah utusan dari Sang Maha Kuasa. Ketiga planet ini adalah gabungan dari perwujudan dari kekuatan dan kehendak Sang Ilahi. Namun sebelumnya persiapkan hati kita untuk menuju pertobatan yang sungguh-sungguh agar supaya kita dapat menyambut zaman baru itu dengan keadaan hati yang suci dan putih. Sehingga ketika matahari dan bulan berseberangan maka akan terjadi tarik-menarik kekuatan dan akan membuat ledakan dahsyat di tata surya dan akan berpengaruh sampai ke bumi. Ledakan ini akan membuat getaran ke bumi sehingga semua makhluk merasakan getaran itu dan kekuatan dari daya tarik-menarik itu akan membuka portal baru menuju zaman baru. Akan tetapi tentunya pasti akan ada peristiwa yang harus dilewati untuk menuju gerbang zaman baru. Itu akan membuat bergetar hati manusia untuk kembali ke jalan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka wahai para umat, segeralah memperbaiki alam dan rawatlah alam lingkungan sekitarmu. Sebab apa yang kamu lakukan pada alam, maka akan berbalik kepadamu pula. Demikian pula, bergejolaknya alam diiringi dengan gejolak keributan manusia di mana-mana dengan ketidakadilan oleh pemerintah, jual beli hukum, penistaan agama, jual beli ayat kitab suci, kemanusiaan yang semakin berkurang, serta sejarah yang selama ini disembunyikan keasliannya. Semua akan terus menuju puncaknya, sampai pemerintah tak sanggup menangani segala permasalahan di negeri Nusantara. Sadarkah kita semua? Itu semua sudah terjadi dan akan terus menuju puncak kemurkaan alam akibat perbuatan manusia. Karena hukum sebab akibat berjalan dan terus berjalan hari demi hari.
Bersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Karena sesuai kadar bersihnya hati, sucinya jiwa, sebesar itu pula penerimaan kadar ilmu yang akan masuk kepada hati sanubarinya. Jika semakin bertambah bersihnya hati, maka akan semakin bertambah penerimaan terhadap ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, baik yang johir maupun yang batin. Segala kerahasiaannya akan terbuka untuknya. Siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, bersihkan hatinya, sucikan jiwanya dari segala najis dan kotoran yang dapat menutupi cahaya kalbunya. Ilmu adalah permata mulia, tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Maka tolak ukur ilmu sebenarnya bukan kecerdasan, bukan karena didikan, bukan pula karena tingginya sekolah, bukan cepat lambatnya menghafal, bukan banyak sedikitnya hafalan. Bukan itu tolak ukur ilmu, tapi ilmu diukur dari keindahan hati, kebersihan hati, serta kesucian hatinya. Sudahkah hatinya terhiasi oleh cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Satrio Piningit menjunjung tinggi orang-orang yang sedikit ilmu tapi diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Daripada bergunung-gunung ilmu dan pengetahuan, akan tetapi berdiam diri saja seperti patung, padahal banyak orang di sekitarnya merengek-rengek meminta pertolongan. Orang seperti itu tidak bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Satrio Piningit sangat mencintai orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak mempengaruhi rasa kepeduliannya terhadap lingkungannya. Daripada orang kaya berharta yang selalu bermewah-mewah dengan kekayaannya, akan tetapi mereka membutakan matanya dari orang-orang di sekitarnya yang dalam kesulitan. Padahal hanya dengan sedikit hartanya mampu mengentaskan orang kemiskinan dan kesulitan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.